Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Salam hormat yang kami hormati kepada Bapak Suhal Kusairi, SE, MSI, PhD, sebagai dosen pengampu mata kuliah Literasi Teknologi kelas MB 4509. Di video ini, kami dari kelompok 7 kelas MB 4509 dengan saya sendiri, Amelia Putri. Lalu ada 4 rekan saya, yaitu ada Bartolomeus Yeriko, Farhan Ramadan, Sabila Hadiana, dan Salsabila Putri. Izinkan kami untuk mempresentasikan hasil pembahasan kelompok kami mengenai penggunaan metaverse untuk marketing bisnis. Yang pertama, mengenai teknologi. Teknologi merupakan pembuatan, modifikasi, penggunaan, dan pengetahuan mengenai peralatan, mesin, teknik, kerajinan, sistem, dan metode organisasi dengan tujuan untuk memecahkan masalah dan dapat meningkatkan solusi yang sudah ada sebelumnya, mencapai tujuan atau melakukan fungsi tertentu. Teknologi yang tercipta tidak berdasarkan keperluan dan kebutuhan manusia, di mana semakin maju teknologi, maka kebutuhan manusia terus mengikuti. Terciptanya teknologi juga tentu bukan tanpa alasan, karena dalam proses penciptaannya, teknologi banyak diperuntukkan untuk memudahkan manusia dalam beraktivitas dan bekerja serta memberikan manfaat itu sendiri. Salah satu teknologi yang terus berinovasi yaitu teknologi digital, di mana dalam pemanfaatannya, teknologi digital sendiri memang tidak hanya mempermudah manusia, namun mempersingkat waktu dalam beraktivitas. Selanjutnya, perkembangan teknologi. Dari masa ke masa terus berkembang ke arah yang lebih baik dan lebih canggih. Perkembangan ini didasarkan dari inovasi dan kreativitas manusia. Menurut Muhammad Zamroni dalam jurnal perkembangan teknologinya, arus perkembangan teknologi menyebar luas dan masuk dalam kehidupan masyarakat. Adanya globalisasi membantu penyebaran perkembangan teknologi ke berbagai negara. Akibatnya, teknologi semakin dikenal luas dan menyebar dalam kehidupan manusia. Berbagai teknologi yang diciptakan memberikan dampak yang positif dan negatif bagi para penggunanya. Selain itu, teknologi memberikan manfaat, seperti misalnya pemanfaatan teknologi digital dalam dunia bisnis. Sebagian dalam proses produksi, proses penjualan, proses pendistribusian, proses pemasaran, jasa, transaksi keuangan, dan lain-lain. Dengan adanya pembaruan teknologi digital yang terus semakin berkembang, dunia bisnis tentunya akan memberikan dampak yang bagus serta hasil yang baik terhadap bisnis itu sendiri. Selanjutnya, Metaverse. Metaverse merupakan jaringan-jaringan dunia virtual 3 dimensi yang memiliki komponen terdiri dari jaringan internet, sosial ekonomi, AR, VR, dan artificial intelligence yang semuanya merupakan teknologi digital. Dikutip dari situs resmi Meta, Metaverse fokus untuk membantu orang saling terhubung, menemukan komunitas, dan mengembangkan bisnis secara virtual. Metaverse memungkinkan penggunanya untuk melakukan berbagai kegiatan secara virtual bersama pengguna lain. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Pengaplikasian Metaverse. Dalam pengaplikasian Metaverse, dibutuhkan perangkat pendukung untuk menghubungkan dengan dunia Metaverse, seperti headset dan kacamata AR atau VR. Selanjutnya, inovasi Metaverse. Inovasi pada Metaverse terdapat di segala bidang. Contohnya ada bidang bisnis, pendidikan, sosial, dan entertainment. Selanjutnya,
Inovasi metaverse di bidang bisnis. Inovasi menggunakan metaverse dalam dunia bisnis, contohnya pada dunia bisnis fashion. Cara yang dapat dilakukan yaitu dengan menciptakan toko yang berada di metaverse. Lalu pemanfaatan virtual reality, augmented reality, dan artificial intelligence sebagai komponen metaverse. Menawarkan kemudahan akses bagi konsumen. Konsumen tidak perlu lagi datang secara fisik ke lokasi dan tidak perlu menghabiskan waktu untuk berkunjung ke toko. Semua dapat mereka lakukan dari jarak jauh dan dapat mengunjungi ruang virtual kapanpun dan dimanapun mereka berada. Lalu interaksi dalam ruang virtual juga tidak ada batasnya, selayaknya dunia nyata. Konsumen tetap dapat berinteraksi dengan pelayan toko dan berjalan-jalan seperti di toko seperti dunia nyata. Bahkan pebisnis dapat menggunakan robot AI untuk meringankan pekerjaan manusia. Selain itu, layanan iklan juga tersedia di metaverse, sehingga pebisnis tetap dapat melakukan branding bisnis masing-masing. Iklan yang dipasang dapat disesuaikan kemunculannya agar konsumen tetap nyaman. Penjelajahan metaverse menggunakan avatar sebagai mini model manusia yang hadir di dalamnya. Avatar ini juga dirancang agar pengguna bebas berekspresi mengenai penampilan atau menyesuaikan penampilan dengan penampilan mereka di dunia asli. Tujuan avatar yakni sebagai media interaksi antar konsumen di dalam metaverse. Penggunaan metaverse di dalam marketing bisnis. Dengan munculnya metaverse, di mana seperangkat ruang virtual dapat diciptakan dan dijelajahi oleh banyak orang tanpa harus berada di ruang fisik yang sama, hal ini memunculkan banyak peluang baru dan lapangan pekerjaan yang luas. Di dalam metaverse, kita dapat berkarir dan berbisnis. Kita juga bisa membuat museum virtual, membangun mall, dan memasang billboard, menarik biaya dan komisi dari setiap pengunjung atau penjualan terjadi. Kita bisa membuat sebuah pabrik mobil atau motor yang kemudian dapat diperjualbelikan kepada penduduk di dalam metaverse. Dan jika kita sangat ahli dalam arsitek, kita bisa saja menjual layanan desain rumah virtual di metaverse dan kerjasama dengan seorang programmer untuk membangun rumah tersebut. Metaverse akan mendorong persaingan bebas, di mana persaingan yang adil akan tercipta. Semua orang diperlakukan sama dan hanya produk berkualitas tinggi yang akan memenangi persaingan tersebut. Selanjutnya. Saat ini, di Indonesia telah direncanakan pembangunan metaverse oleh Presiden Jokowi yang berkolaborasi dengan perusahaan Wired Group untuk ikut serta dalam membangun metaverse di Indonesia. Proyek besar ini bahkan mencakup beberapa perusahaan besar. Perusahaan Wired Group kerjasama dengan beberapa pihak seperti BUMN Telkom dan Microsoft untuk ikut serta dalam membangun metaverse di Indonesia. Terdapat 3 pihak yang diketahui sedang bertujuan dalam pengembangan metaverse, yaitu Meta yang diciptakan oleh Facebook, Microsoft, dan Wired Group. Metaverse Indonesia akan memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Di dalam metaverse ini akan menyediakan layanan seperti yang pertama adalah layanan publik. Layanan publik ini adalah bentuk jasa pelayanan baik dalam bentuk barang atau maupun jasa yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah seperti komplain terhadap administrasi yang terjadi secara digital. Pemerintah ingin mempercepat proses layanan untuk masyarakat agar mendapatkan kemudahan. Yang kedua ada di sektor pariwisata, yang merupakan salah satu sektor berbasis jasa yang potensial dan strategis dalam pengembangan perekonomian nasional serta daerah. Pengembangan pada sektor pariwisata akan berpengaruh terhadap pengembangan sektor-sektor ekonomi yang lain. Jika memungkinkan, Metaverse Indonesia ingin memberikan lapangan pekerjaan dalam kerja secara digital di dalam dunia Metaverse. Selanjutnya yaitu model pengaplikasian Metaverse dalam marketing bisnis. Sebagai gambaran pengaplikasian dari metaverse ini akan terdapat karakter seperti avatar yang dapat diatur penampilannya oleh konsumen seperti mengatur kostum dan sebagainya. Di mana jika diibaratkan dengan yang telah ada saat ini yaitu avatar yang berada dalam game. Avatar ini yang nantinya akan menampilkan konsumen pada penglihatan orang lain di metaverse. Avatar ini juga yang nantinya akan berinteraksi dengan avatar lain di metaverse. Selanjutnya. Untuk mengakses metaverse atau dunia digital ini, konsumen dapat dengan menggunakan smartphone, headset VR, dan smart glass AR atau kacamata pintar AR.
di mana pada headset VR ini terdapat fitur yang membuat konsumen dapat berinteraksi dengan avatar lain. Selanjutnya, kesimpulan yang dapat kita ambil dari pemaparan yang telah kami sampaikan tadi, yaitu maksimalkan pemanfaatan teknologi, di mana di zaman serba teknologi ini sudah sepantasnya kita maksimalkan pemanfaatan teknologi yang ada. Dikarenakan tujuan teknologi tercipta pada nyatanya memang untuk membantu pekerjaan dan aktivitas manusia, maka jangan sampai kita menutup mata dan telinga dengan perkembangan teknologi. Kemudian berinovasilah dengan teknologi. Sebisa mungkin kita memanfaatkan serta membantu memajukan teknologi yang ada dan bahkan berinovasi untuk dunia yang lebih baik. Selanjutnya, yaitu berinovasi dengan menggunakan metaverse. Walaupun metaverse pada saat ini masih dalam proses pengembangan, namun ke depannya akan ada banyak hal yang dapat dilakukan di metaverse ini. Terlebih, metaverse ini diperkirakan akan semakin maju di masa yang akan datang, maka tentunya akan semakin banyak penggunanya. Oleh karena itu, sudah saatnya bagi para pelaku bisnis untuk berinovasi dengan menggunakan metaverse. Terlebih lagi, jika pebisnis dapat merealisasikan inovasi ini sebelum didahului oleh kompetitor, maka cukup besar peluang konsumen untuk tertarik dikarenakan hal ini tuh belum pernah ada sebelumnya dan akan menjadi sesuatu yang baru dan unik bagi mereka. Dan situasi seperti ini diperkirakan dapat menaikkan penjualan serta nilai bisnis mereka. Selain menjadi selangkah lebih maju dari kompetitor, inovasi ini juga dapat menjadi panutan dan memberikan inspirasi bagi industri lain untuk menciptakan sesuatu di metaverse dan dapat semakin memajukan metaverse sebagai dunia tanpa batas yang dapat mempermudah manusia dalam beraktivitas. Selanjutnya, baiklah, berikut tadi presentasi dari kelompok 7. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.